Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Dia yang menciptakan alam semesta dan segenap makhluk, serta memelihara keberlangsungannya. Puji syukur, kita adalah bagian dari ciptaannya yang dipelihara dan dikasihnya hingga kini. 2 Korintus 12 ayat 7 menjadi titik tolak renungan kita. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudaraku, salah satu sifat dan sikap yang perlu kita hindari adalah angkuh, sombong, atau meninggikan diri. Dalam rangka untuk menghindari sikap demikian, banyak nasihat atau ungkapan yang kita temui. Misalnya, sama-sama dari tanah, sama-sama menginjak tanah, dan bakal balik lagi ke tanah. Jadi buat apa sombong? Mengapa kita tidak boleh mempunyai sikap dan sifat sombong? Tentu banyak sekali landasan yang menjadi sebab kita tidak boleh bersombong diri. Salah satunya adalah merasa diri di atas pihak lain, dan orang lain tidak ada apa-apanya. Seolah-olah yang ada dan segala-galanya hanya dirinya. Padahal tanpa orang lain, atau lebih lagi tanpa Allah, kitalah yang tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, kita ada sebagaimana kita ada sekarang karena berelasi dengan orang lain. Tidak mungkin kita bisa mengembangkan diri jika tanpa orang lain. Kita semua menjadi pintar, terampil, berpengalaman, berpengetahuan, punya ini, punya itu, karena ditopang peran orang lain juga. Saudaraku, Rasul Paulus berbicara tentang duri bagi dagingku. Sebuah ungkapan yang mau menyatakan dirinya sedang mengalami suatu penyakit jasmani pada daging atau tubuhnya. Sesuatu yang menyakitkan ada dalam tubuhnya. Ia sangat tersiksa dengan penyakit tersebut. Penyakit yang menyiksa dirinya sangat merepotkannya. Terlebih Rasul Paulus sangat aktif mengabarkan Injil Kristus. Ia banyak melakukan perjalanan dari kota ke kota. Jelas, penyakit jasmaninya amat mengganggu dan menjadi kendala. Lalu bagaimana ia menghadapi dan memaknai penyakit dalam dirinya itu? Bagi Rasul Paulus, penyakit itu tidak boleh menghambat pekerjaan misinya. Sakit bukan alasan dia harus berhenti dan menyerah. Dari pengalaman rasa sakit ini, dia malah belajar untuk rendah hati. Dia mempraktikkan ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Dari sana dia sadar, penyakit menunjukkan bahwa sebagai manusia dia terbatas. Penyakit yang dihadapinya mencegahnya agar jangan sombong, angkuh.
Saudaraku, ketika kita sakit, sungguh di sanalah kita berjumpa dengan kenyataan betapa kita membutuhkan orang lain. Makan harus disuapi, berjalan harus dipapa, pergi ke dokter atau rumah sakit mesti ditemani, minum obat pun harus diingatkan. Saya pernah mendapat kiriman foto lewat media sosial. Di foto itu terpampang 2 gambar dengan orang yang sama. Sosok pertama, terpampang wajah seorang sosialita, muda, cantik, tersenyum. Sosok kedua, wajah perempuan itu tergolek tak berdaya di ranjang rumah sakit. Lemah, wajahnya sayu, sendirian. Tergambarkan betapa terbatasnya manusia saat sakit. Dan betapa sangat berartinya kehadiran orang lain untuk menemani dan menolong. Jadi, dari kondisi sakit kita dididik oleh kehidupan keagamaan agar rendah hati. Kita sangat tergantung pada Allah. Dengan rendah hati kita terbuka, mengakui dan menghargai sesama manusia. Dengan rendah hati sesungguhnya kita sadar bahwa orang lain itu berarti. Terlebih, kita ingat bahwa Yesus Kristus yang menempuh jalan salib adalah Allah yang mengosongkan diri, Allah yang rendah hati. Tentu, sebagai murid-Nya, sepatutnya kita pun merendahkan hati. Kita sangat mengakui betapa berartinya Allah, juga mengakui kehadiran sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami mengikuti jejak Kristus maupun Rasul Paulus. Kami bersikap rendah hati. Kiranya kami berjalan bergandengan dengan sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.